Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, anak-anak kelas 3, 4, 5, ikhwan dan akhwat yang semuanya Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah pembahasan fikih, dan kita masuk kepada mempraktekkan ya, langsung kepada praktek yang pertama yaitu tayamum. Kemudian yang kedua adalah wudu. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka apabila kalian tidak mendapati air atau kalian tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan air seperti sakit atau yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sha'idan thayyiban, dengan sha'id. Sha'id itu adalah kullu ma fawqa al-ardi, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ya. Bisa debu, bisa juga tembok, bisa juga pohon, atau misalkan yang berada di rumah sakit ya, misalkan lagi sakit ya, dan misalkan orang tersebut tidak bisa menggunakan air karena sakit ya, maka dia boleh bertayamum. Atau misalkan orang yang ada di pesawat misalkan ya, habis airnya, maka dia boleh bertayamum kepada misalkan kaca yang ada di pesawat atau kursi yang ada di pesawat. Maka setiap yang ada di atas muka bumi ini ya, dalam keadaan suci ya, maka itu kita bisa bertayamum di sana. Kalau di kita misalkan bisa di meja, di kursi atau tembok ya, maka kita coba praktekkan pada tembok seperti ini ya. Misalkan ke tembok ya, ini hanya ditepukan tangan kita, kemudian selanjutnya adalah ditiup ya, kemudian kita mengusap ke muka hanya satu kali. Kemudian ini telapak tangan yang kanan dulu ya, belakangnya gini sekali, kemudian yang kiri 2 kali, selesai. Baik. Praktek tayamum ini ya, silahkan bagi yang pertama orang yang tidak bisa berwudu. Contoh misalkan sakit, yang mana sakit ini ya, kalau dia misalkan berwudu dengan air, dia akan semakin parah. Atau misalkan sembuhnya jadi tertunda, maka dia boleh bertayamum. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan air. Orang yang tidak mendapatkan air. Nah, orang yang tidak mendapatkan air ini ya, harus dia mencari dulu ya. Jangan misalkan di rumahnya tidak ada air, maka boleh tayamum. Tidak, tapi tayamum ini ya bagi orang yang tidak mendapatkan air adalah setelah mencarinya dulu. Toib. Yang kedua, kita akan praktek wudu ya. Praktek wudu. Ya, pertama ya, rapihkan dulu ya baju kalian. Jangan sampai apabila di sekolah nanti gitu ya, ini baju kalian ini tidak dilipat dulu. Nanti akan basah kemana-mana ya. Perhatikan ini dilipat dulu ya. Kemudian ini ya, kita gunakan air yang pertama adalah secukupnya saja, jangan terlalu banyak ya. Yang pertama kali dilakukan adalah, atau yang diucapkan adalah mengatakan bismillah. Bismillah. Kemudian kalau misalkan berada di dalam WC, tidak mengucapkan bismillah ya. Mengucapkan bismillah itu adalah ketika di luar WC ya. Kemudian ya bismillah, kemudian kita mencuci tangan kita sampai telapak tangan begini, kemudian di sela-sela jarinya juga ya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali ya. Dan hukumnya ini adalah sunnah ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mengambil air ya, untuk dimasukkan ke dalam mulut ya. Kemudian cidukan itu mulut, kemudian sambil sebagiannya ke hidung.
Ini namanya kalau ke mulut, kumur-kumur namanya al-madmadah, ya, berkumur-murur. Kemudian yang dimasukkan ke hidung namanya al-istinsyaq, ya, menghirup. Kemudian dikeluarkan lagi namanya al-istinsyar. Kita praktekkan, bismillah. Baik. Kumur-kumur, ya, sunnahnya adalah 3 kali. Kemudian setelah itu kita mencuci muka. Baik. Untuk mencuci muka, ya, pertama kali yang harus diperhatikan adalah dari awal rambut sampai ke sini. Kemudian bagi yang memiliki jenggot, ya, ininya jangan lupa dicorok-corok ini. Kemudian sampai sini juga harus terbasuh, ya. Ini mencuci muka, ya, dilakukan sebanyak 3 kali. 1 kali boleh, ya. 1 kali adalah wajib. Kemudian yang kedua sunnah, yang ketiga adalah juga sunnah. Silahkan yang mau sekali, 2 kali, 3 kali silahkan. Yang tidak boleh adalah melebihi dari 3 kali. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sampai kepada sikut, ya. Bilangannya sama 3 kali. Bilangannya sama 3 kali. Sikutnya jangan lupa tercuci dan diusap dengan tangan. Kemudian tangan yang kiri. Tangan yang kiri sampai jangan lupa ini, ya, sikutnya kita juga basuh, ya, 3 kali. Perhatikan, ketika mencuci tangan, yang kesalahan banyak orang itu apa? Diganti-ganti. Misal seperti ini. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Ini wudunya salah. Wudunya salah, ya. Kalau wudunya salah bagaimana? Ya, mungkin tidak sah, ya. Kemudian setelah itu kita mengusap kepala. Cara mengusap kepala, perhatikan. Kita mengambil airnya sedikit kemudian dibuang. Kemudian perhatikan tangannya ke sini. Kita usapkan sampai belakang. Sampai sini, ya. Kemudian dikembalikan lagi. Kembalikan lagi sampai ke depan. Kemudian telunjuk kita masuk kepada telinga. Ya, masuk kepada telinga seperti ini. Kemudian dikedepankan di. Ya, baik. Mengusap kepala hanya 1 kali. Kebanyakan anak-anak itu adalah mengambil air segini, kemudian langsung plok sini, gitu. Wah, ini tidak boleh. Ini, ya, dalam ayat, ya, maka disebutkan kalau kepala itu bukan mencuci, tapi kepala itu adalah mengusap, jadi diusap. Kemudian kesalahan juga dalam mencuci kepala adalah, ya, ketika misalkan diambil air, kemudian seperti ini ke belakang, malah langsung ke telinga. Ini salah. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika setelah kita mengambil air seperti ini, ya, maka dikembalikan lagi ke depan sampai telinga, kemudian selesai. Dan nyuci kepala atau mengusap kepala dilakukan hanya satu kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Ya, hanya satu kali. Kemudian setelah kepala apa? Kita mencuci kaki. Mencuci kaki, ya, kalau bisa perhatikan dicorok-corok oleh kelingking. Dan hukumnya ini adalah sunnah. Sampai mana? Sampai mata kaki. Nah, belakangnya harus kita usap sehingga tidak ada bagian yang tersisa, ya. Ya, kemudian seperti itu. Kemudian kaki yang kiri sama dicorok-corok juga. Perhatikan penggunaan airnya jangan terlalu besar, ya. Ya, ketik. Baik, sampai situ selesai. Kesalahannya, ya, ada sebagian dari kita, ya, anak-anak ataupun orang dewasa cuma begini atau cuma begini, tidak diusap, cuma begini.
Cuma kadang orang atau anak-anak seperti ini, tendang-tendang air ya. Nah, itu terkadang di belakangnya apa? Tidak tercuci ya. Maka perhatikan dalam hal berwudu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat salah seorang dari sahabatnya yang belakang tumitnya ini ada satu kulit ya, yang tidak terkena air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Maka perhatikan dalam wudu kita agar memastikan ya, ketika mencuci kaki ya, kita apa? Diusap dan diperhatikan, diusap oleh tangan sehingga kita yakin semua bagian terkena air. Baik, satu lagi. Pertama ya, wudu yang kita lakukan tadi ya. Yang pertama adalah harus tartib. Tidak boleh misalkan kita setelah cuci muka langsung ke kepala. Karena misalkan dekat antara muka dengan ke kepala. Kemudian seperti ini, tidak boleh. Kemudian tangan gitu kan, kemudian kaki. Tidak boleh. Ini harus tartib. Semuanya harus sesuai dengan urutannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah setelah kita tartib ya, harus mualat. Mualat itu adalah harus selesai pada satu tempat ya. Tidak boleh misalkan kita nyuci muka kemudian selesai, ada yang teman misalkan ngajak kucing-kucingan, ngajak lari gitu kan, lari dulu kita. Tidak boleh. Tapi kita harus selesaikan dulu. Kalau misalkan kita terganggu, kepotong, misalkan sedang nyuci muka, kemudian misalkan ada sesuatu yang membatalkan itu, harus kita berangkat ke sana gitu. Kita tinggalkan, maka ketika kita kembali lagi untuk berwudu ya, maka kita harus memulangnya dari urutan pertama ya. Tidak boleh melanjutkan. Setelah selesai kita berwudu, kemudian kita membaca doa. Membaca doanya tidak usah mengangkat tangan seperti ini ya, tidak usah. Tapi langsung aja, juga tidak harus menghadap kiblat ya. Kalau bisa menghadap kiblat maka lebih baik ya, tapi tidak harus. Kita membaca doa apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Baik, sampai sini dulu praktek fikih kita ya. Tugasnya dari Ustadz, kalian coba praktekkan wudu dan tayamum, kemudian divideokan, dikirimkan videonya ke grup kelas. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.